بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah akan nikmat sehat yang kau berikan kepada kami hari ini. Mudah-mudahan barokah hidup kita di dunia maupun di akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Dan Cahaya Hati Indonesia Ramadan pada kesempatan kali ini kita siarkan dari studio iNews MNC Tower Jakarta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu kehebatan Islam dan ilmu. Wah, ini bakal seru banget ya. Nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Ustaz Taufikur Rahman, Syekh Fikri Thorik, Kiai Haji Fikri Haikal MZ, dan tentu saja Ustadz Febri Sugianto. Terima kasih untuk Korea kita Mimi Jamilah. Assalamualaikum Nen Mimi Jamilah, sehat ya? Masya Allah, ini kita masuk di hari yang ke-9. 9 ya. Artinya kalau yang rajin baca Al-Quran udah minimal masuk juz yang 9 ya. Insya Allah ya. Amin. Insya Allah ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh mengirimkan pertanyaan Anda lewat Instagram kita @cahayahati_inews. Nanti pertanyaan tersebut akan dijawab oleh guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Di rumah mungkin ya ingin catat-catat boleh ya. Udah siapin pulpen, siapin kertas. Kenapa sih kok harus dicatat? Karena pada saat kita mencatat insya Allah akan double memori kita ya. Jadi memori melihat, terus memorinya nyampe, insya Allah ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita akan kita ingat ya. Baik, langsung aja kita akan masuk kepada subtema kita yang pertama. Ini Masya Allah ya, memilih pola pendidikan terbaik untuk anak. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Taufikur Rahman. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ngeliat guru pasti kita langsung mikirnya Ustadz Pantun. Ya. Dikit guru sebelum kita lanjut guru. Pantunin guru. Korelasi dengan Ustazah tadi bawakan surat Al-Mujadilah. Ya, jadi pola mendidik anak yang baik dalam Islam. Memang ini bahasa pantunnya, beli beras bagi mertua. Cakep. Ke rumahnya pakai sepatu. Cakep. Bahagia hati orang tua ketika punya anak pada nurut dan patuh. Allahu Akbar. Bener banget guru ya. Baik, silakan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia Ramadan, dimanapun Anda berada, mengayun sampan ke Filipina, anak bayi pakai gurita, pemirsa boleh ada di mana-mana, yang penting hati kita tetap saling cinta. Pola pendidikan yang diatur di dalam agama Islam. Saya ingin mengawali kalam pada kesempatan sore hari ini dengan sebuah hadis. Jadi pernah Habib Ali, juga Ustazah, juga sekalian yang sedang menyimak di sini, Nabi sedang ngeriung dengan para sahabat. Nabi nanya sesuatu pertanyaan yang mungkin biasa. Ma ta'udduna ar-rakuba fikum? Wahai para sahabat-sahabatku, kalian tahu nggak apa pengertian mandul? Mandul, Ustazah. Ya. Ustazah mandul tahu nggak? Berarti yang gimana? Ya Allah, jangan sampai ya. Iya, ini bukan nanya orang yang mandul, Beb. Pengertiannya. Pengertian mandul. Berarti tidak punya anak. Ya, percis. Ketika Nabi melontarkan pertanyaan ini kepada para sahabat, mereka jawab, "Qulna ya Rasulullah." Wahai Rasul, pendapat kami mandul adalah alladzi la yuladulahu. Mandul itu orang yang udah berumah tangga, tapi dari pernikahannya Allah nggak berikan keturunan. Ini jawaban para sahabat. Mendengar jawaban sahabat seperti ini, Nabi sangga, laisa dzaka birraqubi, kata Rasulullah. Kalau menurut aku memandul bukan itu. Kaget sahabat. Ya Rasul, jadi mandul menurut kamu apa? Kalau kamu bilang bukannya nggak punya anak. Nabi jawab, walakinnahu ar-rajulu alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'an. Ikhwah fillah, wabil khusus kepada para ikhwah, para orang tua yang sedang menyimak. Jadi perlu kita renungi nih bahasa Nabi. Jadi mandul Nabi adalah orang yang anaknya banyak. Cucunya banyak, tapi begitu dirinya meninggal dunia, anak cucunya tidak bisa mendatangkan manfaat apa-apa buat dirinya. Allahu Akbar. Ini cambukan buat kita sebagai orang tua. Sudahkah kita persiapkan di saat besok jasad kita terkujur barat dan timur, mata sudah tidak bisa melihat, mulut sudah tidak bisa berbicara. Sudahkah kita menyiapkan anak kita yang tampil untuk memandikan jenazah kita? Sudahkah kita persiapkan dari sekarang, di saat besok kita sudah masuk dalam keranda mayat, dihadapkan ada di paling depan sebelum mihrab imam, lantas berkumpul para jamaah untuk siap melaksanakan wajib kifayah. Siapkah sudah menyiapkan kita dari sekarang anak kita yang siap tampil untuk menjadi imam salat jenazah kita? Nah, ini pentingnya pendidikan. Makanya tadi diawali dengan ya lantunan kalam ilahi yang begitu indah oleh Ustazah, Masya Allah, sampai Al-Quran menjanjikan yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah tinggikan di antara orang beriman, di antara kamu, lebih-lebih orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Al-Fakir Habib di pesantren dengan para santri itu mahfuzat sangat saya tekankan kepada mereka.
Mereka makanya pada hafal. Al-alimu kabirun wa in kana hadasan wal jahilu shogirun wa in kana syekhon. Yang artinya orang yang berilmu tinggi derajatnya sekalipun masih muda. Sementara orang yang bodoh yang gak ada ilmunya rendah derajatnya sekalipun udah tua. Sambahin lagi pakai pantun. Minum jamu di Pondok Indah, melihat tetamu dari Malakah. Dengan ilmu jadi muda, tanpa ilmu hidup celaka. Allah. Nah ikhwafillah rahimakumullah, ya. Makanya dalam Quran ini buat kita sebagai orang tua, ya kita kan udah bukan anak-anak lagi. Ya. Di mana kata Quran surat ke-16 An-Nahl juz ke-14 ayat ke-78. Ya, gimana kita menyiapkannya? Ini kondisi anak-anak kita karena begitu lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah. Ikhwafillah rahimakumullah, maru ada Qori Abi. Suaranya pas-pasan kita mah. Qori juara 1 tingkat keluarga gitu. Ya, ikhwafillah rahimakumullah, wallahu dan Allah akhrajakum telah mengeluarkan kamu sekalian mimbutuni ummahatikum dari perut ibu-ibu kamu sekalian la ta'lamuna syai'a dalam keadaan tidak mengerti sama sekali. Pernah nemuin Habib? Kali kentang mentang bapaknya kiai, bapaknya habaib, anak lahir dari syarifah. Ada nggak yang begitu lahir langsung hafal juz 30? Nggak ada guru. Nggak ada ya? Nggak ada. Kali langsung hafal surat Yasin itu. Allah ajib. Kita aja kadang-kadang yang udah lahir lama baca Yasin kalau nggak betul-betul kita hafal suka ketuker. Lah 4 ayat benar, ayat 5 balik ke Fatihah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina. Ya ini pentingnya belajar. Ikhwafillah, saya bukan mencontohkan yang sifatnya nggak bisa ngaji. Ini betapa urgennya menanamkan pendidikan kepada anak-anak kita. Karena Quran menyebutkan begitu lahir nggak dalam kondisi nggak bisa apa-apa. Tapi Allah kasih bekal. Wa ja'ala lakumus sam'ah. Allah jadikan anak kita punya pendengaran, wal absor, punya penglihatan, wal afida, dan juga punya hati. Tujuannya la'allakum tashkurun, semoga kamu sekalian menjadi hamba yang pandai bersyukur. Maksudnya siapapun orang tuanya, mau dia kiai, mau dia ajengan, mau dia gus, mau dia tuan guru, mau dia pejabat. Begitu anak lahir, kalau anak nggak diajarkan tentang pendidikan agama atau juga pendidikan dunia yang maksimal, nggak ada ceritanya anak lahir langsung jadi orang alim. Meminjam bahasa Imam Syafi'i, ta'allam, belajar kamu. Falaisal mar'u yuladu aliman. Nggak ada ceritanya anak lahir langsung hafal 30 juz. Nah makanya dalam kesempatan yang singkat ini Bib, ya juga buat semuanya, anak tuh 4 huruf Bib. A, N, A, K. A, N, A, K. Kepiting di dalam kerang, kerang dicapit batu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Asik. Ya, guru, siap. Ya, huruf udah pada punya anak? Oh belum, mudah-mudahan nanti menjadi ilmu ya di saat nanti punya anak. Amin. Huruf pertama A, maknanya amanah. Setuju gak Bib? Setuju. Setuju. Iya. Amanah. Ya, huruf kedua N. Amanah, N-nya ni'mat. Ni'mah. Huruf ketiga A, ancaman. Huruf keempat K, kendalikan mereka dengan pengetahuan agama. Yuk kita lihat. A-nya amanah. Maksudnya begitu anak lahir, ingat loh. Ini buah hati yang kita cintai dan sayangi. Tapi sekiranya ini amanah kita abaikan, bisa menghantarkan orang tua kepada surganya Allah, tapi tidak sedikit besok dia yaumil qiyamah orang tua masuk neraka gara-gara anaknya. Amanah, kata Nabi, bicara pendidikan, ajarkan pertama kasih nama yang baik. Karena nama doa.
Nabi begitu pindah dari Mekah ke Madinah, yang pertama Nabi lakukan, di samping mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, Nabi merubah nama-nama. Kan gak lucu, siapa namanya? Jarimah. Wih, Pasrah. pantes jadi biang ekstasi. Ya Allah. Ya Jerman 1 dosa, 2 dosa Jermani, Jarimah biang dosa. Doa. Ya, dan ini ya makanya Rasulullah mengajarkan sesungguhnya kamu akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kamu dan nama bapak kamu, makanya jangan dirubah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bicara lagi kewajiban untuk mendidik setelah nama, jangan bangga dulu. Nama sudah kita berikan nama yang baik, Nabi menyebutkan perihal pendidikannya, ayu alimahul kitabata, ajarkan kepada anak-anak kita supaya mengerti baca tulis Al-Quran. Ana dulu masih kecil, Beb, ngaji itu masih sistem ngejak. Bayarannya bukan pakai duit, masih pakai minyak. Iya, gitu, minyak tanah. Kalau kita nggak bayaran, nggak diajarin buru-buru tuh. Gurunya galak-galak. Masih pakai minyak tanah guru Iya, bayarannya. sistemnya masih sangat tradisional. Memang anak asli Betawi itu ngejak. Ya Allah, masih kebayang. Habis sekarang masih inget gak? Bayangkan baca basmalah nggak kelar 5 menit. Ba sin bawa bis min alif lam sabdu bawa mil fathah selah bismillah ha alif lam ro sabdu bawa hiro desro minda sema hirohma. Bayangin nama Habib, kira-kira kalau anak zaman now diajarin ngaji model begitu pada mau apa bubar? Iya, pada bubar. Sekarang paling banter metode ikro, enak, ayo baca nak, dibaca bapat haba ludo malu babalu bikasro bini kasro nilu do malu binilu. Ya, ini contoh-contoh, maksudnya kondisi zaman sekarang udah canggih. Benar. Jangan sampai orang tua boleh bangga anak pinter IT-nya, pinter dengan ilmu language-nya, dengan ilmu umumnya. Tapi era zaman sekarang untuk persiapan nanti di akhirat, jangan sampai anak-anak kita buta dengan baca tulis Al-Quran. Dari Keranji langsung ke Pelumpang, ngelihat Bajar ada Marisisa. Urusan ngaji bukan urusan gampang. Kalau mereka nggak belajar, nggak bakalan bisa. Benar. Amanah. Ketika amanah dijalankan, contoh, Qurannya cakep. Kita tadi dengar Ustaz aja baca Quran kan tuh, Bib? Masya Allah. Iya, ya. Kemudian sholat 5 waktunya dijaga. Ya Allah, orang tua ngelihat anak begini. Kita sebagai orang tua ngelihat anak-anak kita begitu, baca Qurannya rajin, di Ramadan one day one juice-nya jalan, walaupun nggak minta diupahin gitu kan. Kemudian ya Allah tarawih dia jadi imam. Gimana, Bib? Wah, senangnya Allahu Akbar. Gunung Salak dibilang besar hati kita. Benar. Allahu Akbar. Nikmat. Ketika besok kita meninggal dunia, dia tampil. Di saat lagi sakaratul maut dia tampil. Yang mengajak untuk baca talqinnya. Yang satu begitu kita sudah jadi jenazah, lagi angkat tangan sambil menangis. Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah ya Rabbi. Tapi hati-hati. Kondisi zaman sekarang kalau amanah diabaikan, bukan nikmat. Huruf yang ketiga, ancaman. Malapetaka buat orang tuanya. Ancaman, kan gak lucu kalau sudah zaman sekarang manggil bapaknya udah bokap. Benar. Ibunya nyokap, digabung bonyok. Tuh. Iya benar. Salaman anak zaman now karena akhlak gak ada, udah salamannya 4 model. 1, 2, 3, 4. Terakhir ke dagu dah. Tuh. Iya. Itu juga sampai melengos guru. Nah, Allah. ya mau diapain kok sudah begini? Nah, ancaman. Ikhwafillah rahimakumullah, huruf terakhir kaknya, makanya kendalikan mereka dengan pengetahuan agama. Maksudnya kita sebagai orang tua tidak berhak memaksa anak. Nah, karena bapak lo ustadz, lo harus jadi ustadz. Enggak. Nah, karena ibu kamu dokter, kamu harus jadi dokter. Tidak. Maksudnya ya dari Quran surat Al-Mujadilah, surat An-Nahl yang tadi saya bacakan. Yuk silahkan. Otaknya boleh Jerman. Otaknya boleh Perancis. Tapi hatinya tetap Mekah dan Ka'bah. Allah Muhammad. Bahasa pantun saya,
pergi nenamu di hari Sabtu nenteng salak dan korma. Ilmu nomor 1, tapi akhlaklah yang lebih utama. Masya Allah. Terima kasih guru ilmunya. Sama-sama. Ya Allah ya. Yuk kita perbaiki akhlak anak-anak kita dengan memberikan pendidikan yang terbaik ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Fikri Haikal, dengan subtema kita jangan bosan menuntut ilmu. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.